Sebelum saya menyampaikan apa yang bisa disampaikan, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Yang surat Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada seluruh almarhum dan almarhumah daripada keluarga kita, wabil khusus kepada muassis atau pendiri Dayah Darul Mukhlisin, yaitu almarhum Tengku Haji Muhammad Hasan Tan, yang insya Allah beliau selalu mendapatkan curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal-amal ibadah beliau, diangkat derajat beliau di sisi Allah, dan insya Allah beliau dikumpulkan kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal. Falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang sama kita cintai, yang kita muliakan, para alim ulama, para tengku, penerus dari perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita doakan beliau agar diberikan kesehatan, agar diberikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau insyaallah terus diberikan kekuatan istiqomah dari Allah agar mampu untuk selalu memberikan manfaat kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang saya cintai, para santriwan dan santriwati Dayah Darul Mukhlisin, yang insyaallah antum mendapatkan keberkahan daripada Allah dan mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di kesempatan yang mulia ini saya diberikan kemudahan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka, untuk bersilaturahmi dengan orang-orang yang mereka adalah orang yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah beliau bangga kepada umat melebihi kebanggaan Nabi ketika melihat umat mempelajari, mendalami dan menghidupkan daripada ilmu-ilmu yang merupakan warisan daripada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wadah silaturahmi yang insyaallah perjumpaan ini sebagaimana yang disampaikan tadi bukan hanya perjumpaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk di dunia saja, akan tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar barokah daripada silaturahmi ini, keberkahan daripada perjumpaan ini Allah langgengkan sampai kelak di akhirat kita berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mempelajari ataupun menimba ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dituntut untuk selalu menjadi pribadi yang mukhlisin, sebagaimana yang menjadi nama dari dayah ini, yaitu dayah Darul Mukhlisin. Darul Mukhlisin, tempat orang-orang yang mukhlis, yang mana tidak pernah di dalam Islam mengajarkan bahwasanya nama itu tidak memiliki arti ataupun harapan. Bagi agama Islam, nama itu sangat penting. Nama merupakan harapan dari orang yang memberikan nama. Jadi kalau ada orang menyebut apalah arti sebuah nama, maka itu di luar Islam. Kalau di dalam agama Islam, setiap nama itu memiliki arti, setiap nama memiliki makna dan harapan. Maka sebelum membahas Darul Mukhlisin, saya akan memperkenalkan nama saya. Sesuai tadi beliau minta, nama saya adalah Ali Al-Karror bin Muhammad Al-Haddad. Nama Ali tentunya sudah sangat familiar. Ali itu adalah nama salah satu daripada sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, yang kemudian beliau menjadi menantu baginda Nabi Muhammad. Beliau menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimatuz Zahra. Kemudian Ali juga selain menantu dari Nabi Muhammad, beliau adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayahanda daripada Ali dengan ayahanda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saudara kandung. Maka beliau Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali Al-Karror. Karror itu artinya kalau di dalam ilmu sorof itu dari wazan lawan daripada, bukan karroro yukarriru. Mungkin banyak yang menyangka karror itu dari wazan karroro yukarriru takriron. Nah, salah berarti, bukan karror, bukan dari karroro yukarriru, tetapi karror itu berasal dari suku kata
Karro yakirru. Karro yakirru. Nah, di sini belajar sorof nggak? Belajar. Nah, karro yakirru itu ikut di mana kalau di amsilah? Wazannya mudho'af, bina, bukan wazan, bina mudho'af, dari kalau di amsilah tasrifiyah, kalau di sini belajar amsilah. Nah, karro yakirru ikut di mana amsilahnya? Farro yafirru. Farro yafirru. Nah, arti karro yakirru ada yang tahu? Karro yakirru itu artinya lawan daripada farro yafirru. Kalau farro yafirru, firoron itu artinya lari, menjauh. Biasanya farro yafirru firoron itu menjadi istilah salah satu dosa besar di dalam agama Islam, yaitu al-firor minaz zahfi. Apa itu al-firor minaz zahfi? Yaitu lari dari medan peperangan. Di saat misal ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang berjihad bersama baginda Nabi Muhammad dan perang sedang berkecamuk, sedang panas-panasnya, maka mereka diwajibkan untuk bersabar bersama Rasulullah. Nah, ini apa namanya? Kalau ada sahabat yang di saat berperang dengan Nabi Muhammad ada yang lari, ada yang mundur tanpa ada perintah dari Nabi Muhammad, maka itu namanya al-firor minaz zahfi, yaitu lari dari perang. Nah, farro yafirru lawannya karro yakirru. Artinya kalau firor minaz zahfi lari dari perang, lawannya maju terus pantang mundur. Itu arti daripada karror. Nah, karror ini ternyata saya juga dulu bingung. Saya waktu kecil mendapatkan nama ini dari salah seorang ulama. Kemudian ketika saya besar, maka ulama ini sudah meninggal. Belum sempat saya bertanya, ini yang betul karror atau koror atau karor. Nah, ini bingung. Bingung namanya. Alhasil waktu saya belajar di sana di Hadramut di Yaman, baru ada seorang Habib, yaitu Habib Abdullah. Beliau mengatakan nama yang benar bukan koror, bukan juga karor, tetapi yang benar adalah Aliyul Karror, yang berarti julukan untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi karror itu salah satu julukan. Ali bin Abi Thalib ini banyak julukan. Salah satu julukannya adalah Abad Turab. Julukannya adalah Abad Turab. Kenapa beliau dijuluki dengan Abad Turab? Waktu itu beliau pernah kemalaman, terlalu malam balik ke rumah istri beliau, yaitu Fatimah Zahra. Fatimah ini putri Nabi Muhammad. Putri Nabi, waktu itu beliau pulang kemalaman, terlalu larut malam, akhirnya mengetuk pintu rumah Fatimah, tidak dibukakan oleh Fatimah karena sudah terlalu larut malam. Akhirnya beliau tidurlah di luar rumah. Beralaskan tanah pasir. Kemudian di waktu subuh, Nabi Muhammad SAW di saat beliau ingin keluar menuju masjid dari rumah, maka beliau mendapati Ali bin Abi Thalib sedang tidur di luar rumah, beralaskan tanah. Jadi antum insya Allah yang belum pernah haji ataupun umroh, insya Allah nanti diberikan kesempatan untuk haji dan umroh. Ya, tapi yang masih kecil-kecil ini insya Allah balikkan dulu ya. Besar dewasa selesaikan belajar, insya Allah ilmunya bermanfaat. Kemudian nanti insya Allah bisa berziarah ke Mekah dan berziarah ke kota Madinah. Nah, di sana kota Madinah ada Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada Raudhah. Raudhah itu yaitu wilayah masjid yang ada di zaman Nabi Muhammad, yang mana
letaknya di antara rumah Nabi dengan mimbarnya Nabi Muhammad. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Nabi Muhammad, wilayah antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Nah, ini. Jadi di situ ada raudhah. Kemudian rumah Nabi Muhammad sekarang ini sudah menjadi makamnya Rasulullah. Rumah Nabi sudah menjadi makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat ini beliau dimakamkan, itu beliau dimakamkan di hujroh namanya. Namanya sebutannya hujroh syarifah. Apa itu hujroh? Hujroh artinya kamar. Kenapa disebut kamar bukan disebut makam? Karena dulu makam Nabi Muhammad adalah hujroh, kamar yang mana di situ Nabi Muhammad tinggal bersama istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah. Jadi disebut dengan hujroh syarifah, kamar yang mulia. Kenapa kamar kok bisa jadi mulia? Karena di situ dimakamkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini apa namanya? Kita ibaratkan di sini wilayah makam Nabi, di sana arah kiblat. Ya, ini ibarat ya. Jangan nanti Habib kiblat tuh ke sana. Ini kan ibarat. Ya, ibaratnya di sana arah kiblat, maka ini mihrabnya Nabi Muhammad, di sebelah kiri makamnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sebelah kiri dari makam Nabi atau tepat di belakang rumah Nabi, itulah rumah daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tinggal bersama Ali bin Abi Thalib, dan beliau juga tinggal bersama Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi kalau kita tahu rumah Nabi itu sangat kecil. Rumah Nabi sangat kecil, paling seperti ini, apa namanya, separuh ini dibagi empat, seperempatnya rumah Nabi Muhammad, kemudian seperempatnya disinilah rumah daripada Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib dan cucu Nabi Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, Fatimah Az-Zahra waktu itu tidur terlelap, maka Ali bin Abi Thalib terpaksa tidurnya di luar rumah. Maka Nabi waktu mau keluar dari rumah menuju ke masjid, melihat beliau, ternyata Ali bin Abi Thalib sedang tidur di atas tanah, dibangunkan oleh Nabi. Ya Abat Turab. Maka Nabi apa namanya? Gak apa-apa. Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib dengan sebutan Ya Abat Turab. Wahai seorang lelaki yang tubuhnya dipenuhi oleh pasir. Nah, julukan inilah yang akhirnya melekat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi julukan Ali bin Abi Thalib banyak. Salah satunya Abat Turab. Abat Turab itu artinya lelaki yang banyak dipakainya melekat dari menempel tanah-tanah pasir Arab. Kemudian salah satu julukan Nabi Ali bin Abi Thalib adalah Karror. Kenapa beliau disebut Karror? Karena beliau ini apa namanya, terkenal dengan keberaniannya di saat berjihad bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Alil Karror. Jadi saya punya nama Alil Karror. Nah, dan saya berasal dari kota Palembang. Kemudian saya belajar awalnya mondoknya di daerah Sulu. Pondoknya namanya Darul Mustafa. Guru saya Al-Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri. Saya belajar di sana 5 tahun. Kemudian setelah 5 tahun saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke negeri Yaman, tepatnya di provinsi Hadramut, dan tepatnya lagi di kota yang namanya Tarim. Kota Tarim, di situ juga ada pondok namanya Darul Mustafa, pimpinan daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan alhamdulillah saya pulang dari belajar di Tarim pada tahun 2010. Sekarang 2022 apa 23?
22 ya. 22 berarti sudah 12 tahun saya tinggal di Indonesia. Insya Allah ilmu yang didapatkan di sana dan di Solo menjadi ilmu yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali Darul Mukhlisin. Kita berada di Darul Mukhlisin. Jadi seakan pendiri daripada dayah ini menginginkan kita yang ada di sini, baik yang mengajar ataupun yang belajar, menjadi pribadi yang ikhlas. Pertama, kita ikhlas di dalam belajar. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang dianya belajar, akan tetapi ilmunya tidak diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya kenapa? Karena di saat dia belajar, dia tidak ikhlas. Nah, ikhlas ini dikatakan oleh ulama terbagi menjadi 3. Ada ikhlasnya orang awam, ada ikhlasnya orang khusus, ada ikhlasnya orang yang betul-betul khusus, khawasul khawas. Siapa ikhlasnya? Bagaimana ikhlasnya orang awam? Dia belajar dengan niatan dia untuk mendapatkan kenikmatan dunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia disebut ikhlas. Dia belajar. Kalau ditanya, kenapa engkau belajar? Oh, insya Allah nanti kalau saya belajar, nanti saya akan sukses. Dengan ilmu ini, maka saya akan mendapatkan kesuksesan dunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan dunia dia harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu namanya ikhlas. Tapi ikhlas orang awam. Kemudian ada juga ikhlas yang khusus. Bagaimana? Dia belajar niatannya untuk mendapatkan kesuksesan akhirat. Kemudian ada yang lebih hebat lagi, tujuan dia belajar tidak ada niat lain kecuali dia hanya berniat lillahi ta'ala. Ini kita ditekankan oleh Allah, ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat kita melakukan amaliyah apapun, kita hendaknya memiliki sifat ikhlas. Tidak ada kita niat untuk apapun kecuali kita niat untuk Allah, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin hadirat, ketika kita belajar, selain kita ikhlas di dalam belajar, juga yang paling penting sebagai santri ketika kita mondok, agar ilmu kita bermanfaat, maka kita diajarkan untuk berkhidmah. Diajarkan untuk berkhidmah. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad itu, mereka bukan sebatas mendengarkan sabda-sabda Nabi yang keluar dari lisan Nabi, bukan. Mereka bukan sebatas melihat, memandang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, bukan. Akan tetapi selain mereka belajar, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, memperhatikan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad, kemudian berjuang bersama baginda Nabi Muhammad, mereka juga diajarkan oleh Nabi untuk berkhidmah. Apa itu berkhidmah? Khidmah itu yaitu membantu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat luar biasa. Ada sahabat yang mendapatkan tugas dari Nabi Muhammad untuk menjadi orang yang membangunkan Nabi untuk sholat qiyamul lail. Jadi ada sahabat yang tugasnya ibarat kalau kita sekarang ini menjadi alarm, alarm untuk Nabi Muhammad. Nah, ini sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau ini diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi apa? Kalau Nabi mau sholat tahajud, maka beliaulah yang membangunkan Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat daripada sifatnya Nabi yang mulia adalah tanamu ainahu walayanamu qalbuhu. Apa artinya? Mata beliau memang terpejam,
mata beliau memang tidur, akan tetapi qalbuhu, hati beliau itu selalu sadar. Maka beda antara kita dengan Nabi Muhammad. Kalau kita punya air wudhu kemudian kita tidur, wudhunya batal nggak? Kalau kita punya wudhu kemudian kita tidur, wudhunya batal nggak? Dengarkan dulu pertanyaannya. Kalau kita punya wudhu kemudian kita tidur, wudhunya batal nggak? Dengarkan dulu pertanyaannya. Ini yang laki-laki dulu ditanya. Kalau kita punya wudhu kemudian kita tidur, wudhunya batal nggak? Hah? Batal? Enggak. Yang laki dulu anak tanya. Yang bilang batal angkat tangan. Ada yang mau ngikut itu enggak? Dia bilang batal. Yang bilang enggak batal angkat tangan. Masya Allah. Yang di belakang, kalau kita punya wudhu kemudian kita tidur, batal nggak wudhunya? Enggak ya? Enggak. Batal nggak? Batal apa enggak? Kok remang-remang suaranya? Jadi jawabannya harus ditanya dulu. Kalau kita punya air wudhu, punya wudhu kemudian kita tidur, wudhunya batal nggak? Tanya lagi, tidurnya bagaimana? Tidurnya bagaimana? Tidurnya itu sambil terbaring atau tidurnya sambil duduk? Nah itu dulu. Kalau tidurnya sambil duduk seperti sekarang ini kan, lagi dengar ceramah, dia curi-curi kesempatan. Nah, dia tidur. Ada nggak orang tidur? Ada kan? Ada. Dia curi-curi kesempatan, ya. Nah itu curi-curi kesempatan, tidak batal wudhunya karena tidur sambil duduk. Berbeda kalau tidurnya sambil terbaring. Nah kalau terbaring batal kita punya wudhu. Beda sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad beliau tidur, wudhunya tidak batal. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad tidurnya cuma mata, tapi hatinya beliau tetap connect. Hati beliau tetap tersambung, hati beliau tetap sadar. Nah beda sama kita. Kalau kita, jangankan kita dalam keadaan tidur, dalam keadaan bangun pun kadang-kadang hati kita tidak nyambung. Ini kan. Nah jadi Nabi Muhammad, meskipun beliau tidur, sebenarnya beliau tidak perlu atau tidak membutuhkan alarm. Beliau tidak membutuhkan sahabat yang ditugaskan untuk membangunkan beliau. Tidak, karena beliau itu selalu terjaga. Tetapi karena banyak sekali sahabat yang ingin mendapatkan bagian khusus dari Nabi untuk berkhidmah, untuk membantu, untuk melayani Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad membagi-bagi tugas. Ada sahabat yang ditugaskan untuk membangunkan Nabi Muhammad. Kemudian di saat Nabi bangun, ada sahabat yang ditugaskan untuk menyiapkan air wudhunya Nabi Muhammad. Coba, jadi banyak sekali. Seharusnya kan cukup Abdullah bin Ummi Maktum yang menyiapkan air wudhunya Nabi. Ini beda. Tugasnya Abdullah bin Ummi Maktum cuma membangunkan. Nabi bangun, maka Nabi Muhammad akan berwudhu. Ada orang yang ditugaskan untuk menyiapkan air wudhunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di saat Nabi terbangun, Nabi membutuhkan siwak. Siwak ini gosok giginya Rasulullah. Maka kita penuntut ilmu jangan sampai tidak punya siwak. Harus ada siwak. Ini sunnah Nabi Muhammad, bahkan hampir diwajibkan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad di keadaan apapun beliau selalu menggunakan siwak. Nah siwak, maka ada sahabat yang ditugaskan untuk menyiapkan siwaknya Nabi. Nabi kalau berwudu, selesai berwudu membutuhkan sandal. Ada yang ditugaskan untuk
menyiapkan sandal Nabi Muhammad. Jadi seluruhnya itu apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah disiapkan oleh sahabat-sahabat beliau. Nah, melayani Nabi Muhammad itu namanya berkhidmah. Nah, di saat ini memang Nabi Muhammad beliau sudah wafat, akan tetapi beliau tetap hidup bersama kita. Nabi Muhammad memang detik ini, waktu ini beliau sudah meninggal lama, tetapi di hati kita beliau tetap hayyun. Beliau tetap hidup fi qulubina, di hati sanubariki kita. Maka perasaan seperti ini wajib untuk kita kembangkan di dalam hati di saat kita berada di dayah. Maka ingatkan, jangan kita cuma membatasi daripada pola pikir kita. Oh, saya mondoknya cuma di Takengon, saya mondoknya ini di Aceh Tengah, saya mondoknya di Dayah Darul Jangan pandangan, jangan dipersempit, tapi luaskanlah kita punya pandangan. Kita bayangkan, kita hadirkan bahwasanya memang zahirnya ini adalah Dayah Darul Mukhlisin yang berada di Takengon di Aceh Tengah, tetapi hakikatnya ini adalah pondoknya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu punya pondok. Orang yang pertama kali membangun atau membina pondok pesantren adalah Rasulullah. Rasulullah punya pondok pesantren. Di mana pondok pesantrennya Nabi Muhammad? Di kota Madinah, yang dikenal dengan tempat namanya Suffah. Suffah itu balai yang dibangun oleh Rasulullah khusus untuk sahabat-sahabat yang tidak memiliki keluarga, yang tidak memiliki rumah di kota Madinah. Kan rata-rata yang mondok ini kan nggak punya rumah di mana biasanya, tapi ada yang luar biasa. Biasanya mayoritas yang belajar itu dari luar daerah. Nggak tahu kalau di sini. Di sini misalnya ini santri berapa? 100 atau 200? Anggap. Dari orang 100 misal. Dari daerah sini berapa orang? Nggak ada catatannya. Bisa dikira-kira kan? Hana, nggak ada dari sini kan? Gere barang. Gere barang bener? Hah? Aduh, susah kali bahasanya. Gere arang. Ya? Hah? Arah sara orang. Paling 1-2. Itu maksudnya. Iya, maksudnya paling 1-2 orang. Arah sara orang. Ya gitulah. Emang biasanya begitu. Memang sunnatullah. Pondok itu rata-rata ada pondok di satu daerah, malah orang daerah itu sendiri nggak ada di situ. Wajar. Seperti Suffah balai yang dibangun oleh Nabi Muhammad, itu seluruhnya yang tinggal di situ adalah sahabat-sahabat yang bukan penduduk kota Madinah, yang tidak memiliki keluarga di kota Madinah. Mereka akhirnya disiapkan tempat oleh Rasulullah namanya Suffah, dan yang tinggal di Suffah disebut dengan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di Suffah. Nah, jadi seperti itu. Pandangan kita jangan dipersempit. Oh, ini kan cuma dayah saja, Dayah Darul Mukhlisin ada di Takengon. Jangan. Kita pandangan ini kita perluas. Memang ini zahirnya Dayah Darul Mukhlisin, tetapi hakikatnya di sini dilakukan daripada apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di sini dipelajari apa yang dulu dipelajari oleh sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikatnya ini bukan pondok pesantren Dayah Darul Mukhlisin, tetapi ini adalah pondok pesantren baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat kita berada di dayah, kita perlu berkhidmah. Bukan sebatas belajar, yang penting hadir kelas, belajar, buka kitab, menghafal dan seterusnya. Itu penting. Tetapi jangan lupakan, kita perlu perhatian dengan kita punya pondok. Kita perlu perhatian dengan kita punya dayah. Yang perhatian ini disebut dengan
berkhidmah. Bagaimana caranya Habib berkhidmah? Minta maaf, kita jangan berat tangan, kita jangan kikir tenaga. Kalau kita melihat misal ada lantai, ada sesuatu yang kotor, maka ayo diambil. Ini khidmah kita kepada pondok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamar-kamar mandi, toilet-toilet yang biasanya kan setiap hari dipakai. Kalau yang memakai kamar mandi di rumah saja, kalau 1 minggu tidak dibersihkan kotor, itu yang memakai cuma orang 5, orang 7. Apalagi kalau yang memakai kamar mandi di daerah ini kan, pondok ini kan banyak, ya. Di sini antri tidak kalau mandi? Antri. Ini mandi semua enggak ini? Kan dingin. Jadi kan antri, kita mau toilet antri. Nah, banyak yang masuk, tentunya ada kemungkinan besar kotornya, maka kita bersihkan dan seterusnya. Jangan kita membiarkan pondok ini untuk tidak enak dipandang oleh mata. Jangan mata orang, mata kita sendiri. Kita inginkan pondok ini menjadi rumahnya yang bersih, sehingga Nabi Muhammad SAW selalu senang ketika melihat pondok-pondok yang bersih seperti pondok tempat kita yang berada kita di sini sekarang ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita perlu berkhidmah sebagaimana sahabat Rasulullah berkhidmah melayani Nabi Muhammad SAW, maka kita pun perlu berkhidmah dengan siapapun yang mengajarkan kita ilmu. Dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ana abdu man allamani harfan wahidan, insya'a amsakani wa insya'a ba'ani. Apa kata beliau? Ana abduman allamani harfan wahidan. Aku adalah seorang budak, aku adalah seorang hamba sahaya bagi siapapun yang memberikan pengajaran kepadaku, meski yang diajarkannya sebatas harfan wahidan, satu huruf. Ana abduman allamani harfan wahidan, insya'a amsakani. Jika dia mau, maka dia tidak menjualku, atau jika dia mau sebaliknya, maka dia akan menjualku. Terserah apa yang diinginkan oleh tuanku, terserah apa yang ingin dilakukan oleh tuanku. Itulah ibarat murid dengan gurunya. Maka alhamdulillah, antum sekarang ini selama berada di dayah tentunya mendapatkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para guru-guru di sini. Maka jangan batasi pandangan antum sebatas melihat mereka orang yang sebatas mengajar, bukan. Tetapi ingatlah, apa yang diajarkan mereka adalah apa yang dahulu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita perlu melayani mereka, kita perlu berkhidmah kepada mereka. Kalau dua ini kita lakukan, pertama kita belajar dengan ikhlas, yang kedua kita berkhidmah dengan ikhlas, maka insya Allah setiap ilmu yang kita dapatkan akan mendatangkan manfaat dunia, manfaat di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirat mustami'in mustami'an rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cuma ini yang bisa disampaikan. Ana pengen antum ada yang bertanya, bertanya 2, 3 atau 4 pertanyaan. Insya Allah silaturahmi yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi silaturahmi yang diridhoi oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan begitu banyak pesan-pesan nasihat kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Arah si muda ini. Nah, yang bertanya si muda, silakan tunjuk tangan. Hari santriwati pengok nih. Udah, iya, bagus sekali, panjang kali tangannya. Satu orang silakan berdiri.
Kok Arona yang aku jadi mikrofon. Wah. Silakan. Waalaikumsalam. Adapun yang ingin kami tanyakan yaitu begini sih. Ya. Kita sudah memiliki niat yang ikhlas, betul-betul ingin belajar. Tetapi ketika masuk kelas, kita sudah sangat memperhatikan guru-guru yang telah mengajarkan kepada kita. Namun, ketika memahaminya, kita tidak pernah bisa paham dengan apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Sedangkan hati kita telah ikhlas dan mengikuti pelajaran. Itu saja. Kami akhiri. Kami akhiri dengan assalamualaikum. Terima kasih. Silakan dulu. Dijawab dulu, Habib. Pertanyaannya bukan tadi usah ulang ya. Siap. Oke. Karena pertanyaannya memakai bahasa Indonesia langsung paham.